Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, tertawa adalah hal yang positif. Kadang seseorang akan tertawa karena ada hal yang lucu atau yang unik yang dihadapi. Namun kadang juga ada orang yang tertawa karena melakukan sebuah kesalahan. Dia bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia merasa puas. Padahal yang dia tertawakan sebenarnya adalah dirinya yang sudah semakin dikuasai oleh kesalahan atau kejahatan itu. Sehingga sebesar apapun kesalahan yang dia lakukan, dia akan tetap berbahagia. Dia akan tetap tertawa. Namun ini tentunya tidak benar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Besar kecil, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ada saja mungkin seseorang yang sudah terbiasa. Tetapi ada saja orang yang masih baru mencoba ataupun terpaksa melakukan kesalahan. Semua itu bisa terjadi. Salah satu contoh adalah berbohong. Kita mungkin pernah berhadapan dengan seseorang yang begitu lihai, begitu pintar berbohong. Dia mampu mengatur kata-kata sedemikian rupa sehingga kebohongannya itu seakan-akan nyata, benar, dan kita bisa tertipu. Tetapi untuk mereka yang baru berbohong, pertama sekali berbohong, ataupun yang tidak pernah berbohong, suatu ketika dia terpaksa berbohong, percayalah, kebohongannya itu akan membuat dia tidak nyaman. Kebohongannya itu akan sangat mudah terlihat karena dia memang tidak berbakat, karena dia memang tidak melatih diri untuk berbohong. Demikianlah kesalahan yang dimiliki seseorang itu akan mendorong dia, akan mengganggu pikirannya sehingga dia tidak akan pernah nyaman dalam tidurnya, dalam kehidupannya, dalam setiap aktivitasnya. Namun bukan berarti kita mau mengatakan Tuhan membenarkan kesalahan, tidak. Firman Tuhan di pagi hari ini tentang kehidupan atau masa lalu Raja Daud. Dia pernah melakukan sebuah kesalahan yang besar, bahkan menghilangkan nyawa orang. Ketika dia menyukai seorang wanita, maka dia menempatkan suaminya di medan perang bagian pertama sehingga meninggal, dan dia berhasil memiliki istri yang dia sukai, yang sangat membuat dia tertarik. Berpikir bahwa perbuatannya itu akan membuat dia tertawa atau berbahagia. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Sepertinya kesalahan itu menekan dia terus, ingin meremukkan tulang-tulangnya, tidak membiarkan dia tertidur nyenyak. Seakan-akan Daud dikejar-kejar oleh bayang-bayangnya. Tidak ada keindahan dalam hidupnya karena dia melakukan kesalahan itu. Dengan dasar inilah dia datang kepada Tuhan, mengakui kesalahannya, mengakui perbuatannya bahwa dia telah salah. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan memang tidak membiarkan manusia itu melakukan kesalahan. Kita diciptakan dengan baik untuk tujuan yang baik. Percayalah, ketika kita melakukan kesalahan, Roh Tuhan akan mengingatkan kita, Roh Tuhan akan menyapa kita agar kita jangan berdiri di situ, tinggalkan kesalahan itu. Namun ketika manusia memang perlahan semakin mengikuti kejahatan itu, lama-kelamaan memang dia akan tertawa dengan kesalahan itu. Kita mungkin mengenal Izebel.
istri Raja Ahab, yang begitu bangganya, begitu senangnya mengucapkan ataupun membangkitkan saksi-saksi palsu untuk memuaskan keinginannya agar Nabot meninggal. Inilah yang terjadi ketika manusia itu mengingini ataupun membiarkan kebohongan itu, dosa itu berkuasa dalam dirinya. Namun untuk yang seperti ini pun Tuhan tidak pernah tinggal diam. Untuk mereka yang baru pertama sekali melakukan kesalahan, Roh Tuhan akan menyapa, mengingatkan, menegur, mengajak agar kembali menjadi orang yang benar. Untuk mereka yang sudah semakin jauh dari Tuhan, Tuhan tetap memakai orang-orang percaya, orang beriman untuk mengingatkan mereka. Karena memang Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa. Demikianlah kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita manusia. Tuhan menginginkan kita kembali. Namun ketika firman Tuhan berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Berarti ada kesalahan yang diperhitungkan oleh Tuhan, ada yang tidak diperhitungkan Tuhan. Percayalah, bagi manusia yang mau mengakui dosanya, mengakui kesalahannya dan bertobat, Tuhan tidak akan memperhitungkan kesalahannya. Tetapi bagi mereka yang menolak, menutup hati untuk Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan kesalahan mereka. Demikianlah Daud betul-betul mengakui seberapa besar pun kesalahanmu, datanglah kepada Tuhan. Sadari bahwa kita salah, tetapi jangan diulangi lagi. Sehingga di kalimat kedua dikatakan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jangan kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, padahal kenyataannya hati kita menjauh dari Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang kita katakan, apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin manusia bisa kita tipu, mungkin Daud dengan kuasanya bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan, bahkan memaksa orang untuk membenarkan perbuatannya. Tetapi di hadapan Tuhan segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Mari tetap jujur kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan, minta pengampunan daripadanya, dan biarkan hidup kita berjalan ke arah yang lebih baik. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami berbahagia karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Tuntun kami selalu Tuhan, agar kami hidup dengan benar dan tidak berjiwa penipu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.